Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia kepada kita. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam kajian Kitab Sahih Bukhari dan masih bersama dengan Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, hari ini kita Kita nyambung kajian kita yang kemarin loncat sedikit ya. Kembali ke kitab masih mengenai sholat berjamaah, Mas. Ya. Sholat jamaah kan di masjid. Kadang-kadang kita udah datang tapi imamnya belum datang. Atau kadang-kadang nanggung ya, mau pulang atau enggak nih, habis sholat maghrib nih. Nanggung, tunggu isya. Nah, kalau kita nunggu sholat berjamaah, itu pahalanya apa? Itu yang akan kita bahas, Mas. Baik. Dan hari ini kita juga kehadiran narasumber kita yang lain, Pak Haji Mulyana LCMAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah senang bisa bergabung pada acara ini. Dan yang akan membacakan hadis adalah Ustadz Saudara Satria Gunaya, mahasiswa, dan hadir di studio kita ini pada hari ini adalah mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Usuluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita berharap tidak hanya mendengar ya, tetapi juga mahasiswa biasanya kan memiliki pandangan-pandangan yang kritis gitu. Nah, silakan, ini adalah kesempatan Anda untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema kita pada hari ini. Baik, di sini juga di samping mahasiswa tentunya ada dosen-dosen juga ya. Kita melihat ada di belakang. Ya, Ibu, di belakangnya juga ya, Pak ya. Masya Allah. Jadi dosennya pun ikut serta di sini, bukan dalam rangka mengawasi, tapi ikut bersama-sama mengkaji begitu kira-kira. Kayak gini sih nggak perlu diawasin lagi nih, Mas. Ya, baik. Mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu bacaan tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori Saudari Is Muhammad Yasir dan Sari Tilawah Thariqah Nurullah Azma yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 43 sampai dengan 45. Mari sama-sama kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal
khashi'in. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Alhamdulillah, semoga saja yang membacakan dan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik pemirsa, sebelum kita masuk pada kajian seperti biasa ya, saya menyampaikan, menghimbau kepada diri sendiri dan juga pemirsa sekalian untuk sama-sama ikut serta dalam gerakan menghidupkan sunnah dengan cara menyampaikan dana 50.000 per bulan secara rutin, atau kalau ada yang dapat bonus juga boleh langsung kasih yang besar gitu ya. Kirimkan saja ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri di 703 290 2493 dan juga di BRI Syariah di nomor rekening 1015184888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Dan bagi saudara-saudara yang berada di luar negeri bisa melalui PayPal ya di Pusat Kajian Hadis donasi@gmail.com. Nah, kita tentu sekali lagi ingin melihat perkembangan apa yang dilakukan oleh Pusat Kajian Hadis. Silakan dokter. Ya, kita kan mengajak sekarang ini gerakan, kalau ada gerakan menghafal Quran, kita ajakin gerakan menghafal hadis kan Mas ya. Udah 2 bulan yang lalu kita luncurkan. Ini 40 hadis mudah dihafal. Sekali lagi yang belum punya tolong di-download, silahkan di-download. Dan di sini datanya saya punya Mas. Yang sudah mendownload sudah 11.000 orang Mas. Yang mendownload program kita ini. Ya, ini dia datanya bisa dilihat di layar kaca. 11.000 yang mendownload kitab ini. Kalau semuanya udah pada hafal kan berarti kan ada berapa ribu orang yang sudah hafal. Ini anak-anak mahasiswa UIN Bandung pada hafal, ada yang hafal satu aja. Silakan. Yang mau coba, ya silakan. Hadis nomor berapa? Nomor 9 ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imamul Bukhari rahimahullah. Ya. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf. Qala akhbarana Al-Malik an-Nafi an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ibta'a ta'aman fala yabihu hatta yastawfiyahu. Iya. Paham kan ya? Ada lagi mahasiswi yang apa? Ya, silakan. Berdiri. Geser. Ya. Hadis nomor berapa? Hadis nomor 21. Nomor 21. Oke, silakan. Nama saya Fianita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imamul Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibni Yusuf qala akhbarana Malik an-Nafi an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min syairin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw untha minal muslimin. Udah. Cakep. Berarti anak-anak UIN Bandung hafal hadis dengan dokter yang mau tadi. Dari sebelah sini. Oke, silakan. Ya. Siapa? Silakan. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Imam Bukhari rahimahullahu qala hadatsana Ibnu Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana an-Nafi Qala Malik an-Nafi an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu
anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabiyyu man hamalan nasi man hamala alaina silaha falaisa minni. Falaisa minna. Falaisa minna. Ya. Ya ternyata kan gampang ya. Gampang, nanti tinggal hafal. Kalau ada yang nanya ya, ada mahasiswa ditanya nih, ada orang nanya pakai sorban gitu, apa sih keutamaannya sholat jamaah? Atau ente jawab, qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an-Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Jawabnya kayak gitu, langsung nanti dikasih beasiswa. Amin. Kenapa? Karena seorang mahasiswa jawabnya pakai sanadnya. Saya kira dikasih sorbannya dipindahin. Boleh, awalnya sorbannya dulu Mas. Besok ambil cek di kantor saya kan gitu. Masya Allah. Jadi yang tadi udah baca, mudah-mudahan udah hafal 40 semuanya. Kalau belum berarti tinggal hafalin lagi kurangnya. Masya Allah. Itu Mas. Baik, ya jadi itulah beberapa hal ya yang tadi ini kalau kita lihat Ya, perkembangan sangat luar jadi biasa. dari kampus-kampus yang lainnya yang mau minta ini tinggal tulis surat doang minta, nanti kita kirim bukunya. Kalau yang mau download silahkan download secara free. Mintanya ada batasnya kan? Mintanya pun secara free ke pusat kajian hadis. Ada batasnya nggak mintanya? Ya ada batasnya lah Mas. Ya. Nggak kirain mahasiswa nih punya apa namanya untuk bisa saya minta sama dokter bisa saya jualin dari kampus gitu. Gitu ya. Iya, mentang-mentang belum sempat bayar kos dia jualan buku hadis. Baik, ya kita akan jeda dulu. Setelah ini kita akan kembali lagi masih dalam program kita kajian kitab kuning Sahih Bukhari. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, langsung saja kita akan mulai kajian kita. Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah. Hari ini kita akan sambung kajian kita di kitabnya Kitabul Adzan ya, di Sahih Bukhari. Babnya bab ke-36 tentang duduk menunggu sholat. Nunggu sholat berjamaah di masjid. Apa keutamaannya? Hadisnya nomor 659 bagi yang pegang laptop atau pegang kitab kuningnya langsung. Di kitabnya Kitabul Adzan, babnya bab ke-36, hadisnya nomor 659. Teksnya seperti apa? Silahkan Ustaz dibaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari qala babu man jalasa fil masjidi yang tadrus salat wa fadli masajid. Qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yuhdis Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu la yamnahu ayan qaliba ila ahlihi illa salat. Ya, ini cakep banget ya. Kalau kita ngamalin ini setiap hari, maka pahalanya dapatnya banyak banget ya. Terjemahannya seperti apa? Silakan lihat di layar kaca lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tentu Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al malaikatu tusalli ala ahdikum." Malaikat itu bukan bersolat ya, akan tapi mendoakan ke setiap seorang di antara kalian yang tetap di musolanya, tetap di tempat duduknya, tempat di sejadahnya. Malam yuhdis, sebelum dia membatalkan atau sebelum dia batal. Ada yang mengatakan yuhdis di sini artinya batal kentut, ada yang mengatakan batalnya adalah ngomong, berbicara. Apa doa malaikat buat orang yang duduk tadi di situ? Doanya adalah Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini pertama keutamannya. Terus ketika orangnya la yazalu ahdukum, orang itu masih tetap dikategorikan sholat, madamati sholatu tahbisuhu, selama sholat itu mengekang dia atau mengurung dia atau menjaga dia, la yamnahu illa ayan qaliba ila ahlihi ila sholat, nggak ada yang mengelarang dia untuk kembali ke keluarganya kecuali karena dia masih kepengen sholat. Nah ini menunjukkan Mas, kesimpulannya adalah kalau kita nih duduk di musola,
nunggu sholat. Maka selama kita nunggu sholat di sini, malaikat akan doain. Doa malaikat mustajab. Doa malaikat adalah Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ini doanya malaikat buat kita. Dan kalau umpamanya kita habis sholat maghrib, nunggu sholat isya, dan kita nggak pulang ke rumah, iktikaf di masjid itu, apa pahalanya? Selama 1 jam kita nunggu, maka kita dianggap 1 jam sholat. Kalau sholat kan kita biasanya 5 menit mas ya. Ternyata kalau kita sholatnya cuma 5 menit, nunggunya 1 jam, untuk sholat lagi 5 menit lagi, itu sama dengan kita sholatnya 1 jam 10 menit. Masya Allah. Berapa pahala sholat 1 jam 10 menit? Ya hitung sendiri dah mas. Nah kemarin ya waktu kajian kita tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu kan pahalanya 27 kali lipat. Pahala kita ngitungnya kayak gimana gedenya? 1 sholat jenazah pahalanya segede gunung Uhud. 1 sholat jenazah. Teorinya sholat wajib lebih besar pahalanya dibanding sholat fardu kifayah. Berarti kan gedenya kan lebih gede daripada gunung Uhud. Kalau 27 kali gunung Uhud kita dapat. Subhanallah. Karena itu para mahasiswa, kalau kalian belum merasa rugi nggak sholat jamaah, berarti kalian imannya masih bukan mahasiswa, kelas TK masih. Tapi kalau udah terus, nanti kesulitan-kesulitan yang terjadi, yang kalian hadapi, itu akan selesai dengan jamaah. Kesulitan apa? Nah, mahasiswa kan biasanya kan belum bayar, terus buat kos, buat makan, buat penelitian, buat beli kitab. Itu lewat jamaah dapat. Kita jamaah, habis sholat jamaah, tahu-tahu samping saya mas sholatnya mas, mahasiswa samping saya. Kok sedih mas? Belum bayar SPP. Saya tahu-tahu dapat jatah, bisa ngasih rekomendasi kepada orang yang butuh beasiswa. Alhamdulillah sekarang saya udah bisa ngasih mas. Ngasih rekomendasi. Ini bocoran atau gimana tuh? Ini bocoran nih. Bocoran mahasiswa yang baik mau dapat beasiswa. Tapi saya jangan datang ke tempat saya. Saya datang ke masjid, saya lihat lagi sholat cakep di masjidnya, sholatnya khusyuk, saya tanya, sholat khusyuk tapi bingung. Kan ketahuan tuh tampangnya kayak gimana. Maka saya akan tanya, kamu mahasiswa di mana? Di UIN. KTP-nya mana? KTP Jakarta saya bisa mas. KTP Bandung saya belum bisa. Tapi kok gitu susah kalau yang perempuan dokter? Dokter nggak mungkin kan ke jamaah perempuan jalan-jalan gitu? Iya, keluar dari masjid. Keluar dari masjid ada perempuan masih kelihatan bingung juga. Nggak tanya masalahnya jodoh, bukan masalah SPP. Kalau jodoh saya langsung mau nggak kan gitu. Tetap ada solusi. Iya. Nah, ini pahala yang di hadis yang pertama, Mas. Iya. Ini luar biasa loh mahasiswa ini pahalanya banyak. Betul. Dari zuhur ya datang ke masjid tidur tuh. Tidur lagi tuh sampai maghrib. Berarti berapa jam dokter? Tidur nggak apa-apa, dihitung juga. Nawaitunya ke masjid mau tidur atau mau nunggu sholat? Oh, nunggu sholat sambil tidur maksudnya? Nah, bisa. Kalau yang dapatnya pahalanya tetap adalah nunggu sholat ketiduran, Mas. Jadi tidurnya itu bukan nawaitu. Tidurnya adalah kasus. Iya, kecapean. Kasusnya banyak banget kayaknya. Iya, jadi dapat juga lah ya kan lama nunggu daripada pulang kan. Pulang ke kos juga nggak jelas kosnya di mana gitu. Nawaitunya. Jadi ketika kita habis kuliah, nunggu nih, habis asar baru ada kuliah lagi. Sedangkan kita sebelum zuhur udah selesai. Yang jam ketiga, jam kedua. Jam ketiga, sholat dulu jamaah di masjid. Tunggunya jangan di kantin, tunggunya di masjid. Tunggu di kantin nggak menyelesaikan masalah. Tapi kalau nunggunya di masjid menyelesaikan masalah. Masalahnya apa tadi itu? Akan datang malaikat-malaikat penolong. Penolongnya lewat beasiswa, lewat ngasih kitab, lewat ngasih ada seminar nih. Ada gerakan ini kita ikut ya. Ikut akhirnya semuanya masalah kita bisa terselesaikan. Ya mungkin ke Ustaz gimana, mungkin ada tambahan lagi? Ya, jadi keutamaan kita menunggu di masjid ya dalam rangka menunggu sholat berjamaah
kan sebaiknya kita berwudu ya. Masuk masjid kita berdoa. Kemudian kita di sana sambil menunggu tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid kita kalau ada qobla mari kita lakukan salat qobla ya. Setelah itu kita membaca tasbih karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk beristighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW dia beristighfar satu hari satu malam itu tidak kurang dari 70. Bahkan di dalam hadis yang lain adalah 100 kali. Atau kita barangkali belum membaca sholawat kepada Nabi. Kan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita sambil menunggu untuk sholat berjamaah. Kita lakukan sholawat kepada Nabi. Satu hari satu malam Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita untuk bersalawat paling tidak adalah 10 kali. Bahkan membaca sholawat itu bukan saja diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad, para malaikat pun juga bersalawat kepada Nabi. Apalagi kita sebagai umatnya untuk bersalawat kepada Nabi. Lebih dekat kita kepada Allah, lebih dekat kepada Rasul, bahwa seluruh masalah apa yang kita tadi dibicarakan akan selesai. Nah, barangkali itu Ustaz. Nah, itu kegiatan kita selama di masjid boleh seperti yang antum katakan tadi Ustaz, yang begitu pahalanya yang besar, yang diem aja berpahala, apalagi yang pakai zikir. Bertasbih, tahmid, tahlil, takbir. Sudah selesai bacaan yang lain, apalagi yang ini yang belum ini. Wah, salawat belum hari ini. Apalagi yang ini buat istighfar. Wah, banyak yang harus kita baca. Ini kita diem aja deh. Kita diem aja, soalnya kita diem aja gitu. Diem sampai itu berpahala Mas, apalagi pakai zikir-zikiran gitu. Ini masjid kampus. Kan di kampus tuh ada musola, ada masjid besar. Terus kalau di dekat kelas juga ada ruangan kecil dijadikan musola juga buat sholat. Itu yang mana tuh? Hitungannya fil masjid Mas. Hitungannya fil masjid. Masjid itu musola mungkin bisa kategori masjid. Cuman kalau umpamanya di ruangan biasanya kita betahnya cuman berapa waktu, berapa menit doang. Kalau untuk perempuan mungkin di ruangan bisa, tapi kalau untuk laki nggak bisa dikategorikan di ruangan. Tagnya menunjukkan ini di masjid. Tapi ini berlaku juga buat wanita. Iya. Kalau ada, karena perempuan nggak dilarang untuk itikaf di masjid. Iya. Luar biasa ya. Memang kalau di waktu kuliah tuh istirahat di masjid paling enak tuh. Paling enak betul. Masjid kampus kan di UI dulu dekat danau gitu. Iya. Sambil ngantuk-ngantuk gitu. Banyak ketiduran. Kalau sambil diskusi segala macam juga nggak masalah ya? Ya asal diskusinya yang halal. Diskusinya jangan mau ngedating di mana kemana. Jangan. Kan di situ ketemuannya di masjid. Enggak, ngomongnya jangan kayak begitu. Udah baca kitab Sahih Bukhari belum? Gitu. Udah hatam Riyadhus Shalihin belum? Gitu. Udah hafal hadis yang arba'in belum? Kalau belum yuk kita baca sama-sama. Ayo baca sama-sama. Laki sama laki, jangan laki sama perempuan. Laki sama laki. Emang padilannya apaan? Ntar malaikat datang gitu. Malaikat datang cuma dia nggak lihat aja. Teks hadisnya kan malaikat datang. Malaikat datang ngapain? Malaikat datang, malaikat doain. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Cuman kita nggak ngelihat. Kalau kita lagi ada masalah benar, malaikat akan berbentuk jasad ya, berbentuk orang mengajukan, menawarkan pertolongan yang kita butuhkan. Masya Allah. Itu bisa kayak gitu dokter. Kalau bahasanya Ustadz Yusuf kan kayak begitu mulu tuh. Jangan-jangan bukan orang yang datang tuh malaikat gitu. Iya. Itu bisa sekali terjadi, Mas. Iya. Nah, masjid itu kan biasanya ada ruang utama buat sholat, kemudian ada ruang mungkin yang dipakai buat diskusi atau apa. Iya. Itu kategori yang mana ya? Di beberapa masjid kan atasnya masjid, bawahnya aula. Aula ini buat pernikahan dan segala macamnya. Kalau yang ini nih, untuk yang ini, maka kategorinya adalah yang atas, bukan yang bawah. Oh, pelataran juga enggak ya? Pelataran juga enggak. Apalagi nongkrong di tamannya. Apalagi di tamannya, apalagi sampai buka gelar tiket untuk jual buku atau jual. Masya Allah. Baik. Ya mungkin ada tambahan gitu. Nah ini hadis yang pertama tadi ya. Hadis yang keduanya kayak gimana? Tolong dilanjutkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya an Ubaidillah qala haddatsani Hubayb bin Abdurrahman an Habs bin Asim an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atu yudlimuhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu al-imamul 'adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabathum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat 'ainahu dzakarallaha khalian fafadat 'ainahu. Ini juga hadis ini menunjukkan ya, hadis ini populer dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sab'atun, ada 7 kelompok yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari di mana tidak ada yang bisa menaungi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Yang pertama imam yang adil, pemimpin yang adil. Kedua ini bisa masuk kategori ini, syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatannya di mana kelihatannya Mas? Ke masjid mulu, nungguin waktu, nunggu antara waktu ke waktu yang berikutnya. Ini masuk ya. Ustaz, saya udah tua gimana nih? Bukan syab lagi, bukan pemuda lagi. Maka masuk kategori yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tertambat dengan masjid, mainannya masjid. Jadi pengurus masjid. Karena itu saya suka sekali bilang ya, kalau yang masih muda, ayo jadi remaja masjid. Kalau yang udah tua, yang udah umur 25-an atau 30-an ke atas, jadilah pengurus masjid. Kalau yang udah 60-an ke atas, jangan jadi pengurus masjid lagi, akan tapi jadilah pewakaf masjid. Orang yang ngewakapin hartanya buat masjid. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, rajulani, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Yang kelima, ini kategori mahasiswa juga bisa masuk nih. Seorang mahasiswa atau seorang mahasiswi yang diajak untuk berhubungan badan, tahu-tahu mahasiswa bilang, "Ana nggak mau, ana takut Allah." Atau mahasiswinya nggak mau, ana nggak mau, ana takut Allah. Kayak gitu. Nah, yang keenamnya, orang yang sedekah dengan tangan kanan sampai tangan kirinya nggak tahu. Yang ketujuhnya, orang yang asik berzikir sendirian dan air matanya tahu-tahu mengalir. Nah, bab yang kita adalah bab kita tentang menunggu sholat ini. Orang yang nasya'a fi ibadatillah, salah satu kerjaannya adalah nunggu sholat. Nunggu sholat nggak ngabisin waktu, enggak kok. Nggak ngabisin waktu. Nunggu sholat paling berapa menit sih? Setengah jam, 1 jam. Nah, 1 jam ini kan kita bisa daripada orang istirahatnya pakai ngopi di mana-mana, mendingan ngopinya minum doang, akan tapi duduk di masjid. Nah, buat para mahasiswa, para mahasiswi, jadikan masjid sebagai rumah pertama, bukan rumah kedua, rumah pertama. Iya. Nah, istirahatnya ke masjid, mau ketemuannya juga di masjid, mau diskusi di masjid. Ketemuannya antara laki sama laki, jangan pertemuan antara laki dengan perempuan. Gitu. Ya memang kadang-kadang gini, Lothar, suka ditanyakan waktu masih kuliah. Kamu tinggal di mana gitu? Saya tinggal di mes. Oh, di mes masjid maksudnya begitu. Ya. Jadi mungkin ada tambahan kita? Ya, berkenaan dengan hadis tadi, dalam hadis itu dikemukakan bahwa ada 7 kelompok nanti di hari akhir itu yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi menurut saya bukan saja nanti di hari akhirat, yang 7 kelompok ini mungkin di dunia juga Allah akan melindungi, dan memang Allah akan melindungi kepada orang yang melakukan kebenaran. Nah, kalau kita menjadi seorang imam yang adil, insya Allah dia akan menjadi imam yang adil, benar, pemimpin umat, dan nanti juga di hari akhirat akan mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia seorang pemuda, tadi dikemukakan kalau dia remaja menjadi IRM, kalau sudah usia 30 tahun menjadi
pengurus masjid DKM. Kalau sudah usia 60 ia menjadi pewakaf masjid. Inilah yang dia tumbuh subur sejak remaja, bahkan sejak kecil ya, dididik sampai tua dia keterikatan dengan masjid ya, dengan mes tadi yang dikemukakan tadi itu, dengan mes. Jadi sejak IRM dia hidupnya di mes terus. Bahkan kalau sudah menjadi tua dia pewakaf mes nanti. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, memang sekarang kita lihat di berita-berita ya, pencabulan dan sebagainya yang sangat merajalela sekarang ini, karena mungkin remaja itu tidak mengindahkan terhadap hadis ini. Bahkan sekarang yang di Sukabumi itu Emon ya, Emon itu akan dijadikan oleh negara ini sebagai kejadian luar biasa itu. Dan baru sekarang ada lagi di Riau itu, bahkan sudah banyak yang ini. Karena apa? Mungkin ketidakimanan mereka itu. Karena memang hawa nafsunya dan sebagainya dia tidak tertahan gitu. Bukan saja kepada perempuan, sesama jenis, ditabankan ya kan, penyakit yang berlainan. Itu yang sangat luar biasa yang perlu kita hadang pada hari ini. Gerakan dari apa cinta masjid ini untuk menghadang seperti itu. Apalagi ini dari mahasiswa dan mahasiswa UIN Fakultas Usuluddin harus menggerakkan gerakan yang yang bertujuan moral gitu, yang sangat luar biasa sekarang ini Ustaz. Kemudian yang selanjutnya itu memang bahwa seorang remaja dan sebagainya dia bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Memang tempat pertemuan yang sangat dahsyat dan yang sangat luar biasa itu mungkin di masjid ya Ustaz. Di masjid itu. Jadi kita bertemu di masjid untuk ngaji. Dan kita setelah ngaji berpisah. Itu kan karena Allah Subhanahu wa taala, ini yang sangat luar biasa. Nah, ini Mas, saya pengen nambahin. Ini kejadian pernah gak sih Rasulullah nguji sahabat-sahabat Rasulullah? Ini kejadiannya saya kasih lihat aja, nggak dibaca. Hadis yang 661. Rasulullah pernah mentakhir sholat Isya itu sampai ke hampir tengah malam. Ini hadisnya udah kita baca, diulang oleh Imam Bukhari beberapa kali. Ini ketika Rasulullah kan ceritanya sholat jamaah selama Rasulullah ada, itu nggak ada yang berani jadi imam di Masjid Nabawi kecuali Rasulullah. Nah, Rasulullah nggak pergi ke medan perang, Rasulullah ada di rumahnya. Kok belum keluar? Rasulullah sengaja nggak keluar sampai lewat tengah malam, hampir tengah malam baru keluar. Baru keluar, ada yang lagi ngantuk-ngantuk nungguin, ada yang udah ketiduran bener, nggak ada yang berani pulang. Terus apa kata Rasulullah? Saya sengaja menunggu sampai agak sedikit tengah malam, dan ketahuilah bahwa kalian menunggu ini selama 2 jam mungkin 3 jam, pahalanya adalah seperti kalian sholat, karena kalian duduk di masjidnya itu adalah menunggu sholat. Itu kejadian di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada beberapa hal dokter yang perlu jadi catatan. Yang pertama kan yang namanya proses pembiasaan itu kan nggak ujuk-ujuk gitu. Betul. Biasa dimulai dari kecil gitu ya. Nah kalau kita tahu kan sekarang seringkali anak-anak kecil itu mah diusir dan masjidnya berisik-berisik gitu. Suruh main keluar. Nah keluar. Ya gitu, karena dianggap membuat suasana menjadi gaduh dan orang menjadi tidak khusyuk gitu. Padahal anak kecil juga bilang siapa yang ganggu kan gitu, dia mah santai-santai aja gitu. Itu kan masalah. Kedua juga kita tahu bahwa masjid kita ini tidak 24 jam. Jam sekian udah dikunci gitu. Ya bahkan mungkin sebelum zuhur ada kunci juga. Atau setelah zuhur mau ke asar kunci juga. Jadi orang tuh sholatnya di pinggir. Gitu. Nah ini kan suatu masalah juga. Kalau tadi sebenarnya kalau kayak gitu kan berarti harusnya kan di dalam. Nah ini menjadi PR. Yang nanti silakan dokter untuk memberikan solusinya. Tapi kita akan jeda dulu dokter. Kita akan kembali lagi. Ya alhamdulillah pemirsa, kita akan lanjutkan lagi kajian kita. Dokter, ini kita berikan dulu kesempatan atau gimana? Boleh. Baik, silakan untuk bertanya. Tolong sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Acep Rohimat. Mungkin dari saya pribadi ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama berhubungan dengan sholat berjamaah, sebagaimana tadi Bapak utarakan hadisnya.
qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Udah dapat beasiswa belum? Ntar minta sama dekannya ya. Ya. Itu yang pertama Pak. Pertanyaannya, saya pernah dulu mendengar keterangan, baca-baca sedikit dari kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya yang bisa 27 darajah itu bukan ketika kita berkumpul berjamaahnya, tetapi poin-poin seperti menunggu adzan, kemudian kita menjawab adzan, kemudian i'tikaf di masjid, itu merupakan poin-poin dari beberapa derajat tersebut. Itu bagaimana tanggapannya Pak? Dikarenakan saya pribadi sendiri merasa tergugah juga oleh qaul tersebut. Saya bukan jarang berjamaah dikarenakan ada terpengaruh oleh keterangan dari Ihya Ulumuddin tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana tadi dilantunkan oleh qari, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mudah-mudahan betul. Kalau yang saya pandang di sana itu akan ada kaidah am dan khas, lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang mungkin fil qaid idza kana al-awwalul nakirah wa tsanil ma'rifah fa kana tsani ainul awwal. Jadi illa 'alal khashi'in itu menjelaskan lakabiratun tersebut. Nah, dalam konteks illa 'alal khashi'in ini kan coba itu berat. Jelaskan juga pakai bahasa Indonesia gitu biar. Di sana itu terdapat satu kaidah dari ulumul Quran, yakni am dan khas, yang mana terdapat dua, ada nakiroh, kemudian yang keduanya ma'rifat. Nakirohnya lakabiratun di sana, kemudian ma'rifatnya illa 'alal khasyi'in. Nah, maka si illa 'alal khasyi'in itu menjadi taksis dari keaman yang lakabiratun tersebut. Seperti itu. Nah, bagaimanakah pandangannya lakabiratunnya itu beratnya sejauh mana gitu? Kemudian orang-orang yang khusyuk yang ditaksis di sana itu orang-orang yang seperti apa? Mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Hairunisa. Lutfi. Saya ingin bertanya, di dalam suatu hadis disebutkan bahwa perempuan itu lebih baik sholat di rumah dibandingkan di masjid gitu. Berarti secara nggak langsung ada diskriminasi gender di situ, yang mana bahwa laki-laki itu lebih diutamakan daripada perempuan. Berarti perempuan itu kasihan dong gitu, pahalanya itu padahal kan lebih besar sholat di masjid dibandingkan sholat di rumah gitu. Syukran sama. Kalau kamu gimana? Maunya sholat di mana? Di kosan, bukan di rumah, di kosan. Ternyata yang bertanya lebih suka sholat di kosan juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya sama seperti itu, Ustaz. Pertanyaannya kan kalau sholat di masjid itu kan khusus bagi laki-laki, kan kalau perempuan yang saya tahu itu lebih bagusnya di masjid, di rumah kan gitu. Nah, dan pertanyaan kedua, menunggu yang tadi saya dengar itu kan soal menunggu sholat ya pahalanya, Ustaz. Menunggu sholat untuk sholat fardu apa sholat sunat juga ini gitu, Ustaz. Karena kalau misalnya menunggu untuk semua sholat, ketika sholatnya sholat saya mau udah sholat isya, mau nunggu untuk tahajud sekalian gitu, gitu misalnya gitu kan. Nah, kan batasan sholat isya itu ada batasan juga kan, Mas. Gitu. Terus yang ketiga, tadi yang menunggu imam, Ustaz, ya banyak kejadian juga menunggu imam. Emang ada imam masjid gitu, Ustaz, ditunggu-tunggu gitu. Kan padahal ada hadis juga kan, as-salatu afdalu fi awal waqtiha gitu, Ustaz. Bagaimana itu? Makasih, Ustaz. Ya. Oke. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Muhammad Jidinafi. Begini, Ustadz, ada beberapa makam tingkatan seorang, kita katakan sufi. Jika seorang ketika jamaah dia gak khusyuk, dia memilih sholat sendiri,
untuk dia Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz seperti itu? Ya, ya. Terima kasih. Ya, Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih keren-keren nih pertanyaannya, Mas. Ya, luar biasa. Jadi karena kerennya jadi lupa yang pertamanya. Ini soal kalau Ustaz lupa, kalau saya tadi nggak ngerti pertanyaan saya. Harusnya ini bukan sedikit apa ya. Kita kan ditonton oleh banyak. Betul. Intinya tadi menjelaskan dan lebih supaya diwakili oleh masyarakat se-Indonesia gitu, Dok. Iya. Saya akan jawab ya. Soal perempuan dikatakan ini diskriminatif segala macamnya. Kalau kita baca satu hadis akan menjadi diskriminatif. Ternyata hadis itu bukan satu. Ternyata itu hadis banyak. Apakah perempuan nggak boleh sholat di masjid? Kita udah berkali-kali kita bahas di kajian kitab kuning ini bahwa perempuan silahkan ke masjid. Silahkan ke masjid, bahkan kalau misalnya kita absen nih, apakah istri Rasulullah pada ke masjid semuanya? Jawabannya iya, mereka sholatnya di masjid semua. Apakah kita sholatnya di rumah? Iya, ternyata kita sholatnya di rumah, kita ngamalin yang satu hadis yang lainnya. Di hadis yang lainnya lagi, kalau seorang istri, di riwayat Muslim nih, seorang istri minta izin kepada suami untuk sholat di masjid, suaminya kata Rasulullah SAW, jangan sampai melarang. Kan jadi kan silakan aja perempuan di masjid. Apalagi mahasiswi jangan sholat di ini. Kan mereka katakan sholat di rumah lebih afdol karena menghindari fitnah. Di kampus bukan lebih banyak fitnah daripada di masjid. Di ruang kuliah bukan lebih banyak fitnahnya dibanding di masjid. Di mall bukan lebih banyak fitnahnya dibanding di masjid. Kenapa kok di mall nggak pernah ada yang larang? Ke pasar nggak ada yang pernah ngelarang, naik angkot nggak pernah ada yang melarang. Kok ke masjid pada dilarang dengan alasan takut fitnah? Kan kayak gitu. Nah, soal sholat khusyuk itu definisinya agak sedikit sulit ya. Istilahnya istilah yang ma'ruf, istilah yang kita semuanya tahu kok khusyuk itu apa. Tapi apakah sholat khusyuk itu artinya orang yang diem, tenang? Belum tentu kok, pikirannya kemana-mana. Mungkin gerakannya ini. Orang sholat khusyuk adalah yang pakaiannya putih, pakai jubah, pakai apa? Apakah itu jadi standar khusyuk? Belum tentu khusyuk. Cuman kan kata-kata ulama nih, sholatlah sesuai dengan fikihnya. Jadi khusyuk itu adalah sesuai dengan fikihnya. Nanti batinnya, ketika fikihnya cocok, batinnya akan cocok. Ketika fikihnya aja belum beres, maka gimana mau khusyuk? Batinnya nggak akan beres. Ini mentang-mentang mahasiswa boleh pakai kaos tulisannya saya jomblo. Gimana mau yang belakangnya mau khusyuk, Ustaz? Pakai kaos kan menutup aurat, tapi gambarnya tengkorak, gimana mau khusyuk? Itu mengingatkan kematian sebenarnya. Ya kan nggak akan khusyuk. Jadi standar khusyuk adalah sulit untuk dikatakan, ya definisikan sulit. Akan tapi kalau kita mau khusyuk, ikuti fikihnya. Fikih yang mana kan ada fikih. Kita udah ingetin ya para pemirsa sekalian, ada fikih standar, ada fikih tingkat atas. Kita mainnya jangan di standar minimal, kita mainnya di standar tengah. Kalau mungkin kita belum bisa sampai standar atas. Contohnya kayak tadi ya, pakaiannya. Kalau emang bisa pakaian yang tidak berwarna, cakep. Pakaian yang polos, cakep. Kalau emang bisa pakai sarung, nggak pakai celana, cakep. Kenapa kok pakai celana? Celananya robek-robek, bolong-bolong. Kan kayak begitu mahasiswa tuh, pakai sarung. Tapi bukan berarti sarung itu wajib ya. Akan tapi usaha orang untuk mencari khusyuk, pakai peci. Oke, kalau emang bisa pakai peci, pakai peci. Terus pakaiannya yang nggak macam-macam lah, yang nggak mengganggu. Terus sholatnya usahainnya berjamaah, nunggu di masjid. Berjamaahnya bukan berjamaah kloter kedua, akan tapi kloter pertama, biar lebih khusyuk. Kloter kedua kalah loh khusyuknya dibanding kloter pertama. Itu diantara caranya, Mas. Kalau saya justru karena saya nggak khusyuk saya jamaah, dokter. Iya, betul. Minimal karena imamnya khusyuk, jadi ikutlah kira-kira gitu. Betul. Karena saya sadar gue nggak bakal khusyuk, ikut aja deh cari imam khusyuk deh, kayaknya asik nih gitu. Jadi biarkan tanggung jawabnya di imam aja lah gitu ya kira-kira. Betul, itu cara bagi orang yang sholatnya belum khusyuk, berjamaahlah,
insya Allah akan ikut khusyuk sesuai dengan jamaah. Apalagi jamaah imamnya juga khusyuk ya. Salatnya bacaannya enak. Terus kita paham imam, kadang-kadang imamnya nangis, kita jadi ikut nangis, Mas. Kadang khusyuk dengan sendirinya. Kalau saya baca yang itu, saya belum tentu nangis, Mas. Tapi karena imam bacanya dengan penuh penghayatan, beliau menangis, saya jadi ikut menangis. Tersentuh ya. Jadi menangis jamaah juga itu. Nah, terus soal penafsiran 27 ya. Kita baca, tolong lihat di layar kaca. Di bab sebelumnya, bab nomor 35, Imam Bukhari bilang babul isnani fama fawqahuma jama'atun. 2 dan lebih, 2 plus ya, lebih daripada 2 adalah jamaah. Ketika ini jamaah, maka afdolunya tadi itu atau tafdul bisab'in wa isrina darajah itu berlaku. Nah, soal Imam Ghazali yang menafsirkannya seperti itu kan tafsiran beliau. Tafsiran beliau boleh jadi benar, boleh jadi juga salah. Imam Bukhari kelihatannya tafsirnya nggak ke situ. Tapi ulama mencari tahu, Ibn Hajar juga mencari tahu 27 dari mana sih? Ada yang bisa menemukan, ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Jangan-jangan sebabnya ini, jangan-jangan sebabnya ini. Nah, itu sebabnya itu secara teks tidak ada, tapi secara takwil bisa ke situ. Walhasil kita mau setuju dengan pendapat Imam Al-Ghazali, tafadhal. Kita nggak setuju juga, kita punya pendapat lain juga, silahkan. Karena secara teks hadis tidak ada yang mengatakan 27-nya adalah 1, 2, 3 di rinci. Secara rinci. Nggak ada yang seperti itu. Nah, di hadis yang berikutnya nih, sebagai isyarat ya, nanti Ustaz masih ada 2 pertanyaan lagi yang belum saya jawab. Di bab yang ketiga 37, ini saya lihatin aja, babu fadli man ghada ilal masjidi wa man roha. Hadisnya man ghada ilal masjidi wa roha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw roha. Orang yang berjalan di pagi hari atau di sore hari ke masjid, setiap kali dia jalan ke masjid, Allah siapkan buat dia pulang rumah di surga. Pergi disiapin, pulang disiapin. Banyak bener ya tiap hari kalau gitu. Gimana cara nempatinnya, dokter? Gimana? Cara nempatinnya nanti bebas. Musim panas di sini, Mas. Musim dingin di sini, hari ke sini di sini, hari ke sini di sana. Nanti ini sekarang kan kita nih ya, Mas Agus punya rumah sekarang berapa? 1. Jawab jujur dengan jujur, Mas. 1 ya. Pengen nggak punya 2? Pengen nggak punya villa di puncak? Pengen di yang di Pantai juga. Anyar di Bandung nggak? Di Bandung juga pengen. Yang di Australia pengen nggak? Jauhan atau enggak? Jauhan enggak. Tapi kan pengen apartemen nggak, Mas? Iya. Pengen lagi. Nanti juga di surga kita juga kayak gitu. Kepengen punya 5 rumah, 10 rumah, 20 rumah. Masya Allah. Syahwat itu masih ada di surga, Mas. Masih berlaku ya? Masih berlaku. Masih berfungsi maksudnya? Masih berfungsi. Iya, syahwat negatif yang tidak ada. Oh, iya. Masya Allah. Nah, itu jawaban saya. Iya, Ustaz akan tambahin lagi. Ya, saya ingin menambahkan dari Ustaz tadi bahwa itu sah-sah saja sebagai pendapat Imam Al-Ghazali, tapi kita kembali kepada hadis bahwa innamal a'malu binniyat. Jadi segala amal perbuatan itu kan tergantung kepada niat. Seseorang akan berangkat ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, apakah dia menjadi masbuk atau dia lebih awal, itu kan Allah yang mencatat, kita kan tidak tahu. Tapi serahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya menambahkan mengenai terjadi diskriminasi, ada keterangan-keterangan bahwa perempuan itu tidak boleh atau dilarang untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Pertama, kalau memang perempuan itu dilarang untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, maka tidak akan muncul hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu banyak sekali. Dan kejadian-kejadian Rasul itu lebih banyak di masjid. Dan Aisyah pasti mendengarkan di masjid itu, kasus-kasus tersebut itu. Yang kedua, kalau itu memang dilarang, mengapa orang-orang yang haji dan umroh itu dia lebih senang berangkat melakukan sholat di Masjid Madinah itu, di Madinah. Dan kedua juga di Masjidil Haram itu.
Ternyata kalau itu dilarang mungkin mereka itu di kos-kosan saja itu di Madinah atau di Mekah itu. Kan buang-buang uang saja itu yang berjuta-juta itu kan. Nah, yang ketiga itu dari memang ini pandangan dari tasawuf fisioterapi. Jadi dia ingin saya mah ingin sholat di rumah, mungkin di kos. Karena ingin lebih khusyuk, karena kalau berjamaah tidak khusyuk. Nah, gini, kita kan tidak tahu tingkat kehusuan seseorang. Berjamaah saja tidak khusyuk, apalagi menyendiri di rumah, di kamar atau di kosan. Dan setan lebih banyak mungkin itu mengganggu kepada kita sekalian. Jadi karena itulah mari kita bersama-sama berangkat ke masjid. Jadi ada gerakan untuk melakukan sholat berjamaah. Begitu Ustaz, silakan. Iya. Betul. Kalau saya sih ini Ustaz, menggambarkan nih kalau beli jeruk ya, 50.000 kira-kira banyak dapat tuh. Iya. Ada yang bagus, ada yang busuk gitu kan. Terus kalau yang jeruk busuk ditanya, berapa harga kamu? Dijawab berapa? 50.000. Yang bagus berapa? 50.000, sama itu. Nggak dibedain antara yang bagus sama yang busuk. Nah, mungkin saya termasuk yang busuk lah kira-kira, jadinya ikut sholat berjamaah. Mudah-mudahan jadinya apakah khusyuk atau tidak Allah yang menilai gitu, dan kita sendiri yang tahu itu. Gitulah kira-kira. Ya, mungkin saya namain buat orang kelas-kelas tertentu, mungkin sering tuh alasannya itu. Saya kalau di masjid nggak khusyuk, tapi kalau di rumah khusyuk. Tapi jamaahnya gimana? Jamaahnya dapat atau tidak? 27 kali lipat itu kan nggak ada syaratnya khusyuk. Nggak ada yang harus khusyuk baru dapat 27 kali lipat. Nah, insya Allah lama-kelamaan akan khusyuk dengan sendirinya. Masya Allah. Ini waktu kita sudah habis, dokter, jadi kita masuk ke kuis. Masuk ke kuis ya. Kuis yang 27 April, pertanyaan adalah siapakah dua orang muadzin Rasulullah SAW? Jawabannya adalah Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Yang menang itu ada 3 orang, Mas. Pemenangnya adalah yang pertama Az-Zariat dari Kediri, kemudian Sarul Ihsan, dan yang ketiga Abdul Rahman. Ya itu. Kemudian yang berikutnya, dokter. Ya, soal sekarang ya. Apa sih keutamaan orang nungguin sholat? Sholat berjamaah ya. Apa sih keutamaan orang nungguin sholat berjamaah di masjid? Bagi yang sudah tahu jawabannya, silakan mengirim jawaban dengan cara mengetik kuis, spasi nama, spasi alamat, spasi jawaban. Kirim ke 0818-995-993 atau email pusatkajianhadis@gmail.com. Yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Pusat Kajian Hadis. Baik, dokter, silakan untuk. Mari kita akhiri dengan baca Sayyidul Istighfar dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya, para pemirsa TVRI di mana saya berada, dosa-dosa yang diampuni, sehingga kita dijamin menjadi ahli jannah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Bulaka bi ni'matika alayya wa bulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa. Saya Agus Ridwan dan juga seluruh kru yang bertugas. Terima kasih dan juga kepada mahasiswa yang telah hadir ya. Mudah-mudahan ilmunya semakin bertambah juga, wawasannya semakin luas. Mohon maaf kalau tadi mungkin saya banyak bercanda dan menyinggung hati Anda sekalian yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habibi ya habibi ya tabibi, habibi anta qasdi wa muradi. Habibi ya habibi ya tabibi, habibi anta qasdi wa muradi. Salatullah ala al-hadi Muhammad, syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Salatullah ala al-hadi Muhammad, syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Salatullah ala al-hadi Muhammad, syafi'il